Mereka bilang hamil itu anugerah. Tapi bagi Lisa, kehamilannya justru mengundang setan lapar darah. Saat malam turun, suara menetes di jendela kamarnya berubah menjadi jeritan mengerikan. Dalam keheningan itu, Lisa sadar bukan hanya dia yang menantikan kelahiran anaknya malam ini. Cerita ini terjadi di sebuah kota kecil di Malaysia. Lisa, perempuan muda berusia 28 tahun, sedang hamil 8 bulan. Suaminya bekerja di Filipina. Meninggalkannya sendirian, menanggung rasa sakit dan sepi. Ia menumpang di rumah Su, sahabat masa kecilnya yang baru pindah. Su menyewa pembantu desa bernama Ana, gadis kurus dengan mata sayu dan suara pelan. Malam itu hujan turun tanpa henti, udara lembab menusuk tulang. Bau tanah basah bercampur aroma cat dinding tua memenuhi rumah sempit itu. Namun di sudut gelap kamar tamu, ada aroma lain. Anyir darah busuk yang menunggu. Malam pertama, Lisa terbangun jam 2:17 dini hari oleh suara tetesan tebal di luar jendela. Plok, 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 terdengar pelan tapi ritmis. Seperti cairan menetes dari daging segar. Dengan napas terengah, ia bangkit. Tangannya gemetar saat menyingkap tirai tipis. Bau busuk menyengat hidungnya, campuran amis darah dan daging busuk yang terpapar hujan. Saat ia hendak membuka jendela, Ana tiba-tiba menahannya dengan mata terbelalak. "Jangan buka, Kak, tolong. Jangan buka," bisiknya nyaris menangis. Lisa terpaku mendengar suara desahan berat di balik kaca. Pelan, pelan, namun dalam, seolah menahan rasa lapar yang mengganas. Malam berikutnya, suara itu kembali, tapi kali ini Lisa mendengar suara lirih tangisan bayi. Padahal bayinya belum lahir. Ketika ia menyingkap tirai, jantungnya berhenti, berdetak sesaat. Di sana, menggantung di udara, sebuah kepala perempuan dengan mata merah menyala. Rahang ternganga, meneteskan air liur kental bercampur darah. Usus panjang meneteskan cairan hitam ke tanah, mengeluarkan bau busuk tajam seperti bangkai tikus membusuk. Rambut panjang basahnya menempel di kaca, menimbulkan suara gesekan pelan yang membuat bulu kuduk Lisa menegang. Lisa menjerit. Su berlari masuk, menyalakan lampu, dan Ana jatuh berlutut sambil menangis. "Itu penanggal. Dia datang untuk bayi Kak Lisa," bisik Ana dengan suara pecah. Su menatap Ana marah. "Jangan menakut-nakuti dia." Namun Lisa tidak bisa berhenti gemetar. Air matanya mengalir deras, perutnya kram ketakutan. Ana menuturkan, penanggal dulunya perempuan cantik yang menjual janinnya pada iblis demi kecantikan abadi. Saat mati, kepalanya terpisah dari tubuh, ususnya bergelantungan, dan ia mengincar bayi pertama ibu hamil untuk memanjangkan umur kutukannya. Gantung daun mengkuang berduri di jendela dan pintu. "Kak, jika dia lewat, ususnya akan tersangkut duri itu," ucap Ana dengan wajah penuh ketakutan. Lisa tak sanggup berkata apapun. Di malam berikutnya, dengan tangan gemetar, ia menggantung daun berduri itu sambil berdoa. Di luar, suara plok, plok, plok terus terdengar, ditemani suara napas berat, menunggu dan menunggu. 4 malam berikutnya, Lisa mulai terbiasa dengan ketakutan itu. Meski tidurnya tak pernah benar-benar nyenyak. Namun, malam kelima menjadi neraka. Pukul 3 dini hari, suara tetesan daging itu berubah menjadi erangan panjang. Tirai berkibar, angin dingin menampar wajah Lisa dengan bau amis pekat. Kilat menyambar, menerangi makhluk itu di luar jendela penanggal, menatapnya dengan mata merah membara. Lidah panjang berwarna hitam menjulur menempel kaca, meninggalkan bekas lendir dan darah. Lisa menjerit. Perutnya tiba-tiba nyeri luar biasa. Air ketubannya pecah menetes di lantai, bercampur air mata ketakutan. Su dan Ana berhamburan masuk. Ana berdoa keras-keras sambil menaburkan garam dan paku ke lantai. Penanggal menabrak jendela keras. Braa, kaca retak,
Tirai robek dan hujan menerobos masuk bersama bau daging busuk dan amis darah yang menyesakkan. Suara makhluk itu menembus kaca. Aku ingin bayi itu. Dia milikku. Lampu kamar berkedip mati nyala. Angin badai menampar dinding, menumbangkan pot tanaman, dan menumbuk pintu berulang-ulang. Lisa menjerit, memegangi perutnya yang kram. Anna berteriak, cepat gantung duri di pintu depan. Dia akan masuk. Dengan tubuh gemetar, Su menancapkan daun berduri di pintu dan jendela. Penanggal menjerit. Lidahnya menjulur panjang, berusaha menembus tirai robek. Suara tangis bayi terdengar di udara. Meski bayi itu belum lahir, mengundang makhluk itu menggeram lapar. Saat ambulans datang, penanggal lenyap seolah menguap ditelan hujan. Lisa dibawa ke rumah sakit dalam keadaan syok, menggenggam tangan Su erat-erat. Dia belum selesai dengan kita, bisik Lisa dengan mata terpejam, menahan kontraksi dan ketakutan yang membunuh pelan-pelan di dalam dadanya. Seminggu kemudian, Lisa pulang ke rumah Su bersama bayinya yang lahir dengan selamat. Mereka mengira segalanya berakhir. Tapi malam itu, Anna mengetuk pintu dengan wajah pasi. Daun duri sudah kering. Kak, tajamnya hilang. Dia akan datang lagi malam ini. Lisa menatap bayinya yang sedang menyusu dengan mata berkaca. Kilat menyambar di luar, menampakkan bayangan penanggal melayang di langit hitam. Anna menaburkan garam dan paku di depan pintu dan jendela. Su berdiri memegang sapu lidi, gemetar menahan takut. Tiba-tiba suara gesekan daging basah terdengar di genteng. Diikuti napas berat di ventilasi kamar. Lampu mati total. Dalam gelap, suara makhluk itu terdengar pelan, serak, dan tajam. Bayi itu milikku. Aku yang memberinya hidup. Tiba-tiba jendela pecah. Penanggal menerobos masuk. Darah menetes deras dari ususnya ke lantai. Bau amis bercampur aroma busuk bangkai menyengat ruangan. Lisa menjerit, memeluk bayinya. Su menebas makhluk itu dengan sapu lidi. Namun lidah hitamnya menangkis, menjatuhkan Su ke lantai. Anna menancapkan paku di bingkai jendela. Penanggal menjerit, ususnya tersangkut dan sobek, meneteskan cairan hitam kental ke lantai. Kilat menerangi wajahnya cantik, namun pucat mati dengan mulut robek lebar sampai telinga. Aku hanya ingin tetap hidup, katanya sebelum terbakar menjadi asap hitam berbau darah busuk dan melayang menembus genteng, hilang ditelan badai. Lisa menangis, memeluk bayinya. Su membantu Anna berdiri. Ketiganya hanya saling menatap dalam diam, mendengar sisa suara napas makhluk itu menipis di kejauhan. Pagi menjelang, hujan berhenti. Matahari muncul di ufuk timur, menyingkap rumah kecil itu yang semalam menjadi neraka. Lisa duduk di kursi goyang, menatap bayinya yang tertidur pulas. Matanya sembab, tubuhnya lemah, tapi ia tersenyum kecil. Ia sadar tidak ada yang lebih menakutkan daripada kehilangan anak sendiri. Dan tidak ada kekuatan setan manapun yang bisa menandingi naluri seorang ibu untuk melindungi darah dagingnya. Anna berdiri menatap jendela yang pecah. Su menatap sahabatnya dengan mata berkaca. Kau hebat, Lisa. Kau ibu yang luar biasa. Lisa memejamkan mata. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu malam-malam berikutnya, meski penanggal itu telah musnah, rasa takut itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya.